Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat yang harus diterapkan kepada anak, sesuai dengan hadis yang beliau sabdakan. Inilah 11 wasiat Rasulullah untuk anak. 1. Menjaga hak Allah, meminta kepadanya, dan meyakini ketetapannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Nak, aku akan mengajarimu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya bersamamu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Dekatkanlah dirimu pada Allah saat kondisi lapang agar Allah mengenalimu saat kondisi susah atau sempit. Ketahuilah, bahwa segala sesuatu, yang telah Allah tetapkan tidak akan menimpamu, maka itu tidak akan menimpamu. Dan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpamu, maka itu pasti akan menimpamu. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. 2. Berdoa dan memohon kepada Allah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika kunut witir. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang yang pernah Engkau beri keselamatan. Perbaikilah urusanku sebagaimana orang yang Engkau perbaiki urusannya. Berilah keberkahan terhadap semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari kejahatan yang Engkau putuskan. Sungguh Engkaulah yang memutuskan dan bukan diputuskan. Sungguh orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Rob kami yang maha tinggi. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Hendaknya saat berada di pagi dan sore hari engkau mengucapkan, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata." Dalam riwayat lain, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku sambil berkata kepadaku, "Aku mencintaimu wahai Muaz. Aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, janganlah engkau meninggalkan bacaan berikut ini setelah sholat. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat dan bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik." Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menjauhi makanan haram dan hal yang meragukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari tumpukan kurma sodakoh lalu memasukkan ke mulutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kih, buanglah itu nak. Tidaklah engkau tahu bahwa kita tidak diperkenankan makan dari harta sodakoh, zakat." Hadis riwayat Muslim. 4. Berbakti kepada orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah,
siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Menjaga adab makan. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, ia berkata, dulu aku berada di pangkuan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan saat makan tanganku bergerak ke sana kemari pada nampan, maka beliau bersabda kepadaku, nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat darimu. Semenjak itu selalu cara makanku seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. 6. Memperhatikan adab masuk rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jika engkau memasuki rumah menemui keluargamu, ucapkanlah salam niscaya menjadi berkah bagimu dan juga keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Menjaga sholat malam. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan, dulu biasa melakukan sholat malam, lalu meninggalkannya. 8. Tinggal di dunia ibarat musafir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang sebagian tubuhku pundak lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Bersabar atas musibah. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah berada di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada beliau utusan dari salah seorang anak perempuan beliau yang memanggil beliau untuk menengok anak lelakinya yang hampir meninggal. Maka Nabi berpesan kepada utusan itu, kembalilah dan kabarkan kepadanya, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan miliknya apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya ada waktu yang telah ditentukan. Maka suruhlah ia bersabar dan mengharap pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 10. Berzikir sebelum tidur. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Fatimah telah mengadu kepadaku tentang kedua tangannya yang capek membuat adonan dari tepung gandum. Aku berkata, jika kamu mendatangi ayahmu, mintalah pembantu padanya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Jika kalian hendak mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, dan 34 kali takbir. Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Menjaga sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anakku, jika engkau mampu pada pagi hari sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka lakukanlah. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam berkata lagi, wahai anakku, itu termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Terima kasih telah menonton video ini.